Halo, assalamualaikum teman-teman. Saat ini saya sedang berada di Jalan Parangtritis, lebih tepatnya di area wisata Gumuk Pasir. Nah, pada video kali ini Gigih Tour ingin mengajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan virtual di kawasan wisata Pantai Parangkusumo, Bantul. Pantai Parangkusumo ini adalah pantai yang lumayan spesial untuk Yogyakarta, yang mana di pantai ini ada sebuah tempat bersejarah yang kelak jadi cikal bakal terbentuknya kerajaan Mataram Islam. Lokasi Pantai Parangkusumo pun hanya berdampingan dengan Pantai Parangtritis tanpa terhalang bukit atau penghalang apapun. Jadi untuk lokasinya sendiri bisa dibilang masih menyatu dengan Pantai Parangtritis. Perjalanan menuju ke Pantai Parangkusumo bisa dilalui lewat Pantai Parangtritis ataupun melalui alun-alun Parangkusumo. Nah, kita nanti akan mengambil rute yang melewati alun-alun Parangkusumo saja. Seperti terlihat di video ya, untuk sepanjang jalan Parangtritis ini banyak sekali losmen dan hotel-hotel kecil. Tarifnya sendiri sangat murah, mulai dari 30.000, nanti tergantung fasilitas yang didapat nantinya. Di depan nanti ada pertigaan yang mana jika lurus maka akan mengarah ke Pantai Parangtritis. Tapi kita belok kanan menuju Parangkusumo via alun-alun Parangkusumo ya tentunya ya. Nah, ini dia alun-alun Parangkusumo di sebelah kiri jalan, yang mana di hari-hari tertentu di sini banyak sekali pengunjung, terutama saat malam hari. Di depan nanti ada pertigaan kecil, yang mana kalau lurus itu bisa ke berbagai pantai di Bantul, dari Gumuk Pasir sampai nanti Pantai Pandansimo. Kita ambil yang kiri menuju ke Pantai Parangkusumo. Dan di samping kanan kiri kita ini ada banyak sekali tempat karaoke yang tentunya hanya buka saat malam hari saja. Jadi kawasan ini pun juga sangat ramai jika malam hari. Nah, ini dia Pantai Parangkusumo. Pemandangan lautnya sudah bisa dilihat walaupun tanpa harus turun dari kendaraan. Di sepanjang jalannya bisa buat parkir kendaraan. Kalau untuk sepeda motor, parkirnya di sisi kiri jalan. Dan ini dia teman-teman, di sebelah kiri kita ada Cepuri Parangkusumo, yang mana lokasi ini adalah lokasi bersejarah karena di sini ada hubungannya nanti dengan berdirinya kerajaan Mataram Islam. Nah, saat ini kita sedang berada di depan pintu gerbang Cepuri Parangkusumo. Kita nanti akan mengulik sedikit memperlihatkan visual dari Cepuri itu ya. Kenapa hanya diliput sedikit? Itu karena ternyata ada papan himbauan yang memberitahukan bahwa pengunjung dihimbau untuk tidak memvideokan area Cepuri untuk menjaga kesakralannya ya tentunya ya. Cepuri itu sendiri terletak di utara masjid, berupa petilasan yang dikelilingi oleh tembok dan di dalamnya itu digunakan untuk berziarah. Yang karena pengunjung dihimbau untuk tidak memvideokan di Cepuri, maka saya akan mendatanginya dan nanti bakal tak ceritakan kepada teman-teman sambil lihat-lihat pantainya. Jadi Cepuri tadi berbentuk bongkahan batu ya teman-teman. Tadi pas saya datang ke tempat tersebut sedang ada beberapa orang yang entah ziarah atau ritual, saya kurang tahu. Tapi yang jelas Cepuri itu dulunya adalah tempat bersemedinya Panembahan Senopati. Beliau bersemedi itu bermunajat karena Panembahan Senopati ini berkeinginan untuk mendirikan kerajaan. Singkat cerita, karena Panembahan Senopati ini mempunyai semacam kekuatan spiritual yang mengakibatkan lautan di Parangkusumo ini bergejolak. Hal ini kemudian membuat perhatian dari Nyi Loro Kidul, yang kemudian Nyi Loro Kidul menemui Panembahan Senopati untuk mengakhiri persemediannya.
Dan di antara keduanya terjadi kesepakatan yang salah satunya adalah tidak akan mengganggu satu sama lain, bahkan saling mendukung. Yang di kemudian hari, akhirnya Panembahan Senopati berhasil mendirikan kerajaan Mataram yang awalnya itu dulu masih di daerah Kota Gede Yogyakarta sana. Ya kurang lebihnya seperti itu ceritanya. Karena kalau dijabarkan lagi, tentu bukan kapasitas saya ya untuk menjelaskan secara detail. Tapi setelah kejadian itu, di lokasi ini sering diadakan upacara-upacara adat. Dan biasanya, jalur yang saya lewati ini adalah jalur untuk melarung hasil panen ke laut sebagai bentuk rasa syukur. Terlepas benar atau tidaknya cerita tersebut, ya kita wajib menghormati adat dan istiadat di suatu daerah, termasuk cerita-cerita yang berkembang di daerah tersebut. Yang jelas, Panembahan Senopati itu bukan tokoh fiksi. Beliau adalah pendiri kerajaan Mataram Islam sekaligus raja pertamanya. Bahkan, Panembahan Senopati itu adalah salah satu pahlawan yang tercatat di buku sejarah saat perjuangan beliau dalam mengusir penjajah. Berbicara tentang Pantai Parangkusumo ini, sekilas memang tidak jauh berbeda dari Pantai Parangtritis. Dari bentang alamnya, juga dalam fasilitas-fasilitasnya. Yang berbeda hanyalah pantai ini agak sepi daripada Pantai Parangtritis. Jadi bagi pengunjung yang ingin menikmati keindahan Pantai Parangtritis, tapi versi yang tidak terlalu ramai, maka Pantai Parangkusumo inilah tempatnya. Dan di saat bulan-bulan kemarau yang anginnya besar, biasanya di Pantai Parangkusumo ini akan diadakan festival layang-layang. Kalau untuk tahun ini, jadwalnya itu tanggal 27 dan 28 Juli ini. Mungkin sekian dulu ya teman-teman ya, jalan virtual yang singkat ini saya sudahi. Karena Pantai Parangkusumo memang tidak jauh berbeda dengan Pantai Parangtritis. Jadi jika teman-teman menginginkan info yang lebih detail, tonton saja video Gigator ya yang ada yang judulnya Pantai Parangtritis itu.